Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. M. Suyanto MM selaku Rektor Universitas Amika Yogyakarta, yang terhormat para dosen dan teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai sampah pada pertemuan kali ini. Langsung saja, apa sih itu sampah? Sampah merupakan bahan yang tidak terpakai, tidak disenangi, atau yang harus dibuang, yang berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Lalu ada penggolongan sampah. Penggolongan sampah ada dua, yaitu sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk. Contohnya sayuran, buah-buahan, daun, itu merupakan contoh dari sampah organik. Lalu ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya botol kaca, terus plastik, aluminium, besi, itu merupakan sampah anorganik. Lalu ada juga pembagian jenis sampah dalam pengertian sehari-hari. Yang pertama ada sampah lapuk. Sampah lapuk merupakan sampah yang mudah terurai. Contohnya sayuran, buah-buahan, daun, itu merupakan sampah lapuk. Yang kedua ada sampah tidak lapuk dan sampah tidak mudah lapuk. Sampah tidak lapuk merupakan sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya besi, plastik, lalu botol kaca, botol plastik. Lalu ada sampah tidak mudah lapuk. Ini merupakan gambar-gambar di mana orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang pertama ini ada gambar di mana di tempat wisata orang-orang tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga sampahnya ada di mana-mana. Lalu ini ada gambar di mana seorang pengendara membuang sampah di jalan. Dan ini ada orang yang membuang sampah di sungai. Dari ketiga gambar tersebut merupakan perilaku yang tidak patut. Contoh tidak patut dilakukan karena ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan menyebabkan banyak masalah. Contohnya, bau tidak sedap karena penumpukan sampah, terus banjir karena sampahnya menutupi aliran sungai, dan ketika hujan airnya meluap. Habitat di sungai yang para penghuninya ikan-ikan pada mati karena tercemar. Lalu ada ini TPA di Indonesia. Kebanyakan TPA itu pengelolaannya kurang bagus. Karena apa? TPA ya tempat pembuangan akhir sampah. Sampahnya ditaruh di situ dan jarang dikelola atau tidak dikelola dengan baik. Cuma ditaruh di situ aja, tidak ada pengolahan lebih lanjut, sehingga terus-menerus sampah akan bertambah sehingga menumpuk menjadi seperti bukit sampah dan menimbulkan bau-bau busuk dan lingkungan sekitar menjadi tercemar. Lalu karena ada masalah-masalah sampah tersebut, tentunya ada sumber permasalahannya. Kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Sumber permasalahan dari sampah-sampah yang ada yaitu pertama jumlah sampah yang tidak sebanding dengan daya tampung TPA. Lalu ada lahan TPA yang kurang karena tidak ada TPA yang didirikan lagi dan lahan-lahannya dibuat perumahan sehingga ketika kita akan membuat TPA,
kekurangan lahan yang ada, lalu ada fasilitas pengangkatan sampah yang terbatas. Lalu tidak semua lingkungan memiliki tempat penampungan sampah. Banyak lingkungan yang tidak memiliki tempat penampungan sampah, sehingga menyebabkan timbul banyak masalah. Lalu ada jarak TPA dengan pusat sampah yang jauh. Karena kurangnya TPA dan banyaknya sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan pada sampah. Lalu, apa sih cara yang tepat untuk memperlakukan sampah yang ada? Biasanya masyarakat memperlakukan sampah itu untuk mengurangi dengan cara dikubur lalu dibakar. Cara-cara tersebut tentunya kurang tepat karena dapat menimbulkan pencemaran, terus kerusakan pada tanah, polusi. Nah, seharusnya kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengubur, tidak membakar. Nah, ini ada beberapa tips supaya kita dapat mengelola sampah agar tidak menimbulkan masalah yang serius. Pertama, bedakan sampah kering dengan sampah basah, lalu buat tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Jadi kita mengkategorikan sampahnya berdasarkan jenisnya. Contoh, sampah organik ditaruh di tempat sampah organik, sampah anorganik ditaruh di tempat sampah anorganik, sehingga kita ketika melakukan daur ulang kita dapat mudah melakukannya. Yang ketiga, melakukan rescue, reduce, dan recycle. Rescue maksud saya reuse. Reuse sendiri merupakan cara kita untuk memperlakukan sampah, yaitu dengan cara menggunakan berulang kali sehingga meminimalkan sampah-sampah baru. Contohnya kita menggunakan sampah plastik berulang kali. Lalu reduce sendiri merupakan meminimalisirkan penggunaan barang-barang sehingga tidak menimbulkan sampah. Contohnya kita menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali sehingga kita meminimalkan penggunaan plastik. Lalu ada recycle sendiri di sini merupakan cara atau melakukan daur ulang terhadap sampah sehingga tidak membuang sampah begitu saja, membiarkan sehingga menggunung seperti bukit sampah. Ini merupakan hasil recycle dari sampah. Nah, kita bisa mendaur ulang recycle sampah plastik menjadi tas, menjadi dompet, gitu. Lalu kita ada botol aqua. Botol aqua bisa dijadikan kerajinan seperti bunga, dan ada kok beberapa saya lihat membuat perahu dari botol bekas. Lalu di sini ada juga memanfaatkan botol bekas menjadi pot bunga atau pot tanaman sehingga kita tidak memerlukan pembelian pot yang terbuat dari plastik, sehingga juga kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, itu tips dari saya gimana cara mengelola dari sampah. Pesan saya, meminimalisirkan kalian dalam penggunaan sampah plastik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.